Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tak akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus Alam dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini saya dalam rangka berjalan tur ke Indonesia. Saya saat ini berada di di Blue Stone Beach, pantai Batu Biru, Nusa Tenggara Timur. Pemandangannya sangat indah, pemandangannya sangat asri, pemandangannya sangat asri. Penduduknya ramah-ramah, baik-baik. Ya mungkin ke depan Nusa Tenggara Timur ini akan menjadi New Bali. Banyak tempat pariwisata di sini yang sangat indah, yang sangat wow, yang sangat mukau. Sayang jika keindahan ini oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah pusat tidak dikelola dengan baik. Ini akan menjadi sumber devisa kalau bisa dikelola dengan baik. Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Melihat selama perjalanan jalan menuju ke NTT ini bagus-bagus jalannya, saya optimis. Ke depan akan banyak sibolang dari Jawa yang penasaran datang ke NTT. Pastilah setelah video ini saya bikin pasti akan banyak orang yang penasaran. Pemandangannya sangat indah, Mas Bro. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang badut politik dan badut agama. Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air mungkin tahu apa itu badut. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air tahu kan badut? Badut. Badut itu adalah seseorang yang kocak, lucu, menghibur. Disebut kocak, lucu, dan menghibur bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, tetapi badut ini semakin tolol semakin lucu, semakin bego semakin menarik, semakin bodoh semakin kita tertawa terpingkal-pingkal. Mukanya dua, Mas. Ada yang muka asli, ada yang muka topeng. Itu badut. Nah, badut ini saya pecah menjadi dua.
Ada badut politik, ada badut agama. Badut politik, mereka yang semakin tolol, semakin dungu, semakin bego dalam berpolitik. Sehingga membuat kita tertawa tertingkal-tingkal melihat semua perilaku, pemikiran, omongan, dan perbuatan mereka. Siapakah mereka ini? Ya, seperti Fadli John dan Fahri Hamzah. Dulu begitu dahsyat, mencetar, memaki-maki, mencari-cari kesalahan Jokowi. Nah, sekarang ketika sudah mendapatkan penghargaan, jadi adem-adem baik. Membuat kita semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tertawa tertinggal-tinggal melihat dua badut politik. Lalu si Anies Baswedan, ya Bu, dia ini badut politik. Semakin tolol semakin asik, semakin bego semakin bego. Kenapa? Coba yang terbaru kita saksikan, kita dengarkan, kita lihat di medsos kelakuan si Anies Baswedan ini. Dia katanya sedang menuntut memberikan surat permohonan izin agar sepeda masuk jalan tol. Ini kan lucu Mas Bro. Jangankan sepeda masuk jalan tol, motor aja nggak boleh masuk jalan tol. Jadi ini otaknya tuh entah disimpan di mana Mas. Pokoknya makin mereka semakin tolol semakin asik, semakin dungu semakin asik, semakin bodoh semakin asik. Yang mereka ini viral dan viral, artinya dikenal oleh masyarakat. Meskipun dikenal karena kebodohannya, dikenal karena ketololannya, dikenal karena kedunguannya. Dasar badut pun namanya. Kalau sepeda masuk jalan tol terus rempet Mas, ntar banyak orang yang bersepeda meninggal. Gelar PhD tapi otaknya kayak anak SD, ini gimana Mas? Kalau Agim, Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Maulana Yahya, Ustadz Buya Yahya, orang-orang HTI, FI, PKS, MUI yang mendukung Anies Baswedan jadi gubernur. Apa kalian semua tidak malu mengangkat seorang pemimpin, seorang gubernur yang tolol, bego, rungu? Akhirnya menjadi badut politik tertawaan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Gelar PhD tapi punya kotak kayak anak SD. Sudahlah, kalian nggak usah sibuk menutupi ketololan, kedunguan, kebegoan si Anies Baswedan. Badut politik selamanya akan begitu, badut politik. Gak usah sibuk mempersiapkan diri untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tidak akan terpilih. Rekam jejaknya sudah acak-acakan amburadul, bujatah. Tobatlah kalian. Wahai Agim Puas, Wah, Ribriji, Yaya, Yaya Maher, Timur, MUI, RPPK, tobat, Kalian termasuk orang-orang yang jahat. Karena mengangkat orang-orang yang innahu kana selalu menjauhlah sebagai pemimpin. Jahat kalian. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah. Ada lagi Said Didu, lalu Verly Harun, lalu siapa orang-orang PKS yang katanya akan mengadakan program SIM gratis. SIM gratis, STNK gratis. Kalau SIM gratis banyak yang mati Mas Bro di tengah jalan, berkendara ugal-ugalan melanggar rambu-rambu. Ini kan lucu Mas, ini kan dungu, ini kan bego. Semakin tindakan mereka semakin gak rasional, ya kita rakyat Indonesia yang awam ini tertawa tertinggal-tinggal. Kok bisa-bisanya orang-orang bego, orang-orang dungu, banyak pengikutnya bikin partai lagi, bahkan ingin menjadi penguasa di RI lagi, bahkan ingin menjadi presiden di RI lagi. Ini harus dihentikan, ini harus terakhiri. Kita tidak boleh menjadikan badut-badut politik ini sebagai penguasa di negeri ini. Kita tidak boleh menjadikan para badut politik ini sebagai presiden pemimpin di NKRI ini.
Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Yang kedua adalah badut agama. Aduh, kalau badut politik masih mending lah, karena mereka ini kurang agama. Mereka ini tai, tak punya akhlak dan iman, karena memang kurang didikan dari orang tuanya. Tapi sekolahnya ya gitulah, gak bener gak becus, akhirnya jadi badut politik. Tetapi kalau jadi badut agama, aduh, ini sungguh ironi dan sangat-sangat menyedihkan, Mas Bro. Badut agama, atau dalam bahasa yang lain, orang-orang yang mempermainkan agama. Agama dijadikan alat untuk menyenangkan para berhala politik yang membayar mereka. Agama dijadikan alat untuk membodohi umat. Agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Agama dijadikan alat untuk melakukan makar. Siapa mereka? Orang-orang khilafah, HTI, FPI. Ini orang-orang agama yang mempermainkan agama. Habib Rizik, Agib, Puas, Yahya, Oliyahnya, MU. Ini badut-badut politik, Mas. Ya, Bu. Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ini mereka ini adalah badut-badut politik. Kesehariannya memang menjadikan agama ini sebagai lucu-lucuan. Contoh yang terdekat lah sekarang. Katanya Ustadz Somad mengatakan kalau mengucapkan selamat ulang tahun itu adalah haram. Nah, kemarin diralat lagi bahwa mengucapkan selamat ulang tahun tidak haram karena memberikan doa. Yang haram itu adalah tiup lilinnya. Lalu para netizen memberikan foto kepada saya, terlihat Habib Rizik dan Anies Baswedan sedang meniup lilin di hari ulang tahunnya. Habib Bahar sedang meniup lilin di hari ulang tahun. Kalau Habib Rizik itu tidak meniup lilin, cuman merayakan hari ulang tahun. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia adalah kaum tersebut, termasuk kaum tersebut. Berarti Habib Rizik, Anies Baswedan, dan Habib Bahar termasuk golongan Kristen mungkin ya. Karena merayakan hari ulang tahun itu yang saya Kristen. Tapi enggak lah, Mas. Ini sebagai contoh di mana agama dijadikan polok-polokan permainan oleh mereka. Mereka bilang A, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka injak-injak sendiri. Mereka bilang ini tai, tetapi tidak lama tai itu mereka makan sendiri. Dalam bahasa yang lain itu, Mas Bro. Dalam bahasa yang lain itu, Mas Bro, pelan ludahnya sendiri, jilat ludahnya sendiri. Ke orang lain mereka bilang haram. Tahu-tahunya mereka sendiri yang lakukan. Ini orang-orang munafik, Mas Bro. Orang-orang yang tidak punya keteguhan iman, tidak punya keteguhan Islam, tidak punya keteguhan ikhlas. Orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, hendak menipu rakyat Indonesia. Lalu Allah balas tipuan mereka. Ala laknatullah ala zalimin. Allah menghancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang munafik. Yang tidak umat. Oleh karena itu kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saya sengaja dalam beberapa hari terakhir jalan-jalan ke Indonesia hanya ingin melihat, mengumpulkan data tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Melihat hasil kinerja pemerintahan Jokowi dan pemda-pemda yang saya masuk. Ternyata, Mas Bro, luar biasa di daerah timur. Pemdanya bagus, sejalan dengan pemerintah, akhirnya jalan-jalan pun bagus, pembangunan pun melesat, ekonomi pun meningkat. Ini sungguh luar biasa, ini sungguh wow banget. Jadi, sudah saatnya kita punya kecerdasan otak dan kecerdasan akhlak. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air.
Hidup kita ini nggak akan lama, Mas Bro. Bisa saja kita masih mati besok. Bisa saja kita masih mati besoknya lagi. Bisa aja kita mati minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang namanya kematian itu pasti menghampiri setiap jiwa yang hidup. Makanya kita harus berjuang mati-matian, harus bergerak melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak, agar rakyat Indonesia dan umat yang ada di Indonesia tidak memilih badut politik sebagai penguasa, tidak memilih badut politik sebagai presiden. Semuanya demi anak cucu kita, agar mereka ke depannya bisa menjadi bos di negeri sendiri. Jangan seperti kita. Ya Bu, Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ke depan Indonesia akan menjadi kaya, karena sumber daya alamnya memang kaya. Dan kekayaan ini akan dinikmati oleh anak cucu kita. Anak cucu kita akan menjadi bos di negeri sendiri. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Oleh karena itu kita pun kalau ngaji, kita pun kalau dengar ceramah, jangan pada orang-orang yang jadi badut politik. Itu bahaya, Mas. Bahaya. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, itu bahaya bro. Kalau kita ngaji, kalau kita dengar ceramah kepada para ulama yang jadi badut politik, otak akan rusak, akhlak akan pecah. Jangan bro, ya bro, demi Indonesia. Masih banyak ulama-ulama yang cerdas otaknya dan cerdas akhlaknya, yang tidak sudi menjadi badut politik, menjual agama demi kepentingan perutnya, menjual agama demi kepentingan kemaluannya, menjual agama demi kepentingan bosnya. Nauzubillah. Oke, segitu saja ceramah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blues tune. Batu semua bro. Batu bro, batu.